Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini, di awal pekan ini, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jemaat dikasih Tuhan, baru kemarin kita peringati Paskah, kita peringati rangkaian Paskah ya, dari proses mulai ya dari dia ditangkap, dia akhirnya disalibkan, yang sebelumnya dia mengalami penderitaan yang luar biasa, lalu mati dan dikuburkan, dan kita kemarin memperingati kebangkitannya. Jadi dulu saya sering diledek orang, saya nggak tahu itu meledek atau sekedar memberi ucapan simpati. Kalau Jumat Agung ada yang berkata gini, SMS ya waktu itu, turut berduka cita untuk kematian Tuhanmu gitu. Saya nggak tahu ini maksudnya satu penistaan yang melecehkan atau ya sebatas pengetahuan dia itu, saya tidak tahu. Saya mendiamkan saja. Cuman saya sedihnya begini. Di Jumat Agung orang sedih mengucapkan turut berbelasungkawa, tapi mereka tidak memahami kalau sesungguhnya Yesus tidak mati untuk selamanya. Di hari ketiga, Minggu pagi itu Yesus bangkit kembali. Nah ini yang sayangnya terus terang saja di kalender kita pun tidak tertulis ya. Ya nggak ada keterangan ya kalau Jumat disebutkan hari kematian Yesus Kristus ya. Tetapi tidak disebutkan kapan bangkitnya, tiba-tiba nanti ada hari kenaikan Yesus Kristus. Nah ini menurut saya kurang lengkap ya. Ya, ada kematian Isa Al-Masih, harusnya ada kebangkitan dulu. Dan minggu itu kebangkitan. Ya, that's okay, no problem ya, gak masalah. Tetapi kita semua mesti tahu, minggu hari
hari Minggu kalender kita merah, ya menghormati sesungguhnya itu hari kebangkitan Tuhan Yesus, itu bagian dari hari raya juga buat kita ya. Nah, intinya di sini adalah betapa pentingnya hari kebangkitan itu. Kalau kita hanya percaya Yesus punya kuasa dan akhirnya Yesus mati dan tidak bangkit lagi, dikatakan sia-sia kepercayaan kita. Bahkan kalau kita hanya percaya untuk sekedar hal yang dunia, artinya ya sebenarnya kita punya pengharapan dalam dunia ini saja, itu pun kesia-siaan. Dikatakan kita orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa gunanya kita mendapatkan pengharapan di dunia, tapi setelah itu kita tidak mendapatkan pengharapan hidup yang kekal? Sia-sia dong. Ya, yang benar dikatakan bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya dia bangkit dan itu menandakan bahwa akan ada kebangkitan atas orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kita akan bangkit kembali nanti setelah tiba waktunya ya, ketika orang-orang mati semua dan dia akan dibangkitkan. Dan kebangkitan dalam Kristus berarti hidup yang kekal. Nah, ini yang kita harus ingat dan kita jangan melupakan. Jadi sekali lagi perayaan atau peringatannya jangan berhenti di Jumat Agung. Harus sampai hari kebangkitan Yesus Kristus. Sebab itu sebagai salah satu kunci penting dalam iman kita. Jadi kita percaya Yesus bangkit dan saksinya juga ada. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru buat kita. Terhadap murid-muridnya pada waktu itu ketika mereka mulai kehilangan akan pengharapan karena Yesus yang mereka puja itu meninggal, disalibkan. Nah, tetapi ya ketika Yesus bangkit dan beberapa kali menampakkan diri, mereka dibangkitkan kembali. Mereka punya pengharapan kembali. Mari jemaat dikasih Tuhan, dengar baik. Yesus bangkit, artinya kita punya pengharapan bahwa kita nanti juga akan dibangkitkan dari kematian dan kita akan beroleh hidup yang kekal. Seperti hanya Yesus bangkit, tetapi dia tidak mati lagi. Ya, Yesus pernah membangkitkan anak muda Nain, pernah membangkitkan anak Imam Jairus, pernah membangkitkan juga Lazarus, tetapi 3 orang ini semuanya mati lagi. Tetapi Yesus bangkit dan dia hidup, dia naik ke surga. Demikian juga terjadi atas kita orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sungguh percaya bahwa Engkau telah bangkit dari kematian. Dan itu menjadi pengharapan bagi kami. Semua orang yang percaya kepadamu. Tiba waktunya nanti ketika kami sudah mengalami kematian akan dibangkitkan kembali. Dan kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau Tuhan Yesus dalam kemuliaan surga. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau buat bagi hidup kami. Untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk kematian-Mu, dan lebih lagi kebangkitan-Mu. Sesungguhnya kebangkitan Yesus adalah kebangkitan karena kemenangan bagi kami semua. Sehingga kami tidak putus asa, sehingga kami punya pengharapan bahwa kami akan bangkit dan memiliki hidup kekal bersama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.